Terkadang kehendak Tuhan itu datang seperti mimpi buruk, tidak masuk akal, menyakitkan, memalukan, dan pada saat itulah Tuhan sedang menantikan responmu. Apakah engkau menolak rencana Tuhan karena mungkin tampaknya berantakan, atau tetap taat karena kamu percaya Dia tetap berdaulat? Yusuf tahu rasanya rencana hidupnya dirusak oleh sesuatu yang tidak dia mengerti. Tunangannya Maria hamil, dan bukan karena dia, tetapi dari situlah kekecewaannya muncul. Namun dari kekecewaan yang muncul tersebut lahirlah keselamatan dunia. Matius 1 ayat 19-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf bukan tokoh yang sering dijadikan pusat perhatian dalam kisah Natal, tetapi dalam beberapa ayat pendek ini kita belajar tentang iman yang diam-diam namun luar biasa kuat. Tema ini memang seringkali saudara membaca atau mendengarnya ketika perayaan Natal, tetapi hari ini kita percaya Roh Kudus membukakan dan mensingkapkannya. Kita tahu Yusuf adalah pria yang tulus hati. Kata Alkitab, dia juga manusia biasa, punya rencana hidup sendiri, menikah dengan Maria, membangun keluarga, hidup tenang, lalu semuanya seakan hancur saat ia mengetahui Maria mengandung anak yang bukan dari dirinya. Apa yang kita lihat dari Yusuf? Dia memiliki reaksinya tidak meledak dan tidak mempermalukan Maria. Dia mempertimbangkan menceraikannya diam-diam, tetapi tetap menjaga kehormatan wanita yang cintai walaupun hatinya hancur. Lalu datanglah malaikat Tuhan menjelaskan bahwa kehamilan Maria bukan karena dosa, tapi karena rencana ilahi. Anak itu berasal dari Roh Kudus. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita melihat bahwa iman tidak selalu harus lantang. Kadangkala iman ditunjukkan lewat sikap diam, sabar, dan tidak membalas. Seperti Yusuf, dia tidak mempermalukan Maria. Kita pun dipanggil untuk tetap punya kasih di tengah luka. Yang kedua, Tuhan bekerja dalam hal yang tidak kita mengerti. Yusuf tidak tahu bahwa keputusan yang kecil justru akan mengubah sejarah manusia. Kita pun tidak tahu bagaimana ketaatan hari ini bisa berdampak besar nanti. Yang ketiga, saudara, ketika kita tidak paham jalan Tuhan, itu bukan alasan untuk kita mundur. Justru saatnya kita percaya bahwa iman bukan soal memahami semuanya, tetapi melangkah, meski hanya melihat satu langkah ke depan. Dan kita percaya hari ini penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Jika saudara hari-hari ini iman saudara menjadi lemah, apa yang saudara sudah rencanakan, apa yang sekarang saudara pikirkan kok tiba-tiba jadi berantakan, percayalah ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak bereaksi terlalu cepat, tetapi dia sabar dan percaya penyertaan Tuhan memimpin kehidupanmu. Kita berdoa, Tuhan, seringkali jalanmu tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami belajar dari Yusuf untuk tidak reaktif, tidak cepat menyimpulkan, tapi diam mendengarkan suaramu. Beri kami iman untuk tetap taat meskipun tidak melihat jalan dengan jelas. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala hal, bahkan yang kami anggap sebagai kekecewaan. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Bahkan engkau yang sakit hari ini, engkau yang sedang sakit jantung hari ini, aku perintahkan sakit jantung, bocor jantung, persempit jantung, penyempitan pembuluh darah di jantung, aku patahkan dalam nama Yesus. Engkau sembuh, bebas dari sakit jantung hari ini dalam nama Yesus. Kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.